Contohnya kayak kalau bayar pakai uang cash, ya kita ngeluarin duit, terus kita terima kembalian, ya kita ngerasa bahwa ya uangnya berkurang gitu. Tapi kalau ini ya kita nggak ngeliat, habis itu lupa aja, Pak. Itu kayak sulap kan? Itu namanya Tapi Pak, terkadang mungkin banyak yang di luar sana kayak kita klik sesuatu, tapi kita nggak butuh. Ya kan? Mau tahu nggak caranya? Gimana tuh Pak? Supaya menghindari itu. Ada tipsnya nih Pak? Ada tipsnya. Tapi Ilmu biasanya agak perih sedikit. halo sahabat, balik lagi di Ruang Talks episode 3 bersama saya, Abel. Dan saya Riza. Di episode kali ini, kita mau bahas topik yang lagi common banget nih Mas. Lagi dibahas di mana-mana. Topiknya apa Mas Riza? Dompet digital bikin boros. Itu dia. Kalau menurut saya sih, iya ya. Ya saya juga sih. Sama kan? Nah, tapi kita bahas nih di episode ini. Kita mau bahas sama siapa nih Mas Riza? Sama siapa? Sama Bapak Ricky Gunawan, Direktur IT dan Digital dari Adira Finance. Halo Pak Ricky. Halo Pak Ricky. Halo. Pak, izin nih Pak, kita mau bahas tentang dompet digital bikin boros atau enggak. Tapi kalau menurut pribadi Mas Riza sih katanya bikin boros. Nah, kalau menurut saya sih, iya sih Pak. Emang dompet digital sih emang bikin boros ya Pak. Karena, ini kalau pengalaman saya sendiri nih Pak ya, kadang kalau pakai dompet digital, kita selalu, bayar atau beli terus, sampai akhirnya kita nggak ngerasa nih bahwa ternyata pada saat di akhir itu pengeluarannya udah sampai 50% pendapatan. Nah, kalau Mas Riza berapa persen? Saya 60, Mas Abel. Lah, 50 mah dikit kan. Tapi kan beda tipis. Beda tipis emang. Kalau menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Bahwa itu sebetulnya kan bukan hal yang baik lah sebetulnya. Kira-kira dari pendapat Pak Ricky itu gimana? Kalau Abel lebih seneng belanja pakai uang cash atau uang digital? Kalau saya untuk lebih cepat pakai uang digital. Lebih cepet ya? Lebih cepat. Kenapa? Karena ya kalau buat saya Pak ya, narik duit atau megang uang cash banyak tuh bukan inilah Pak ya, kayak ya bukan di zaman sekarang lah Pak. Karena kan semuanya sekarang apa-apa sudah ada barcode-nya, kita payment by digital, mau bayar uang cash juga orang nggak terima, nggak ada kembalian. Akhirnya apa-apa cash, apa-apa digital. Ada rasa yang beda nggak ketika bayar pakai uang fisik, cash, dengan digital? Rasa yang beda, kalau buat saya sih ada. Contohnya kayak kalau bayar pakai uang cash, ya kita ngeluarin duit, terus kita terima kembalian, ya kita ngerasa bahwa ya uangnya berkurang gitu. Tapi kalau ini ya kita nggak ngeliat, habis itu lupa aja, tadi udah belanja apa ya? Karena nggak ada duit yang kita pegang gitu tuh. Itu kayak sulap kan? Itu namanya money illusion. Money illusion. Maksudnya apa tuh Pak? Money illusion Pak? Ini Istilah baru buat saya sih, buat Mas Abel udah pernah dengar? Money illusion? Ya masa pernah dengar? Belum, ini kita tanya. Itu uang yang tidak nyata. Uang yang tidak nyata. Uang, tapi kesannya bukan uang. Jadi ketika kita keluarin, kita nggak berasa kita ngeluarin uang. Ya. Karena contoh lah, di dompet ada 100.000, belanja 80.000. Kadang-kadang kita bisa tarik ulur tuh dari dompet, keluarin nggak duitnya? Iya benar, mikir dulu tuh ya. Tapi kalau kita bayarnya pakai uang elektronik, apalagi yang pakai kartu sekarang, kita nggak bisa lihat nilainya berapa. Main tapping aja, gitu kan? Atau bayar pakai mobile banking, bayar pakai dompet elektronik, itu mau belanja 100.000, 200.000 juga kesannya murah aja, gitu. Karena kita nggak berasa kita ngeluarin uang, baru berasa nanti pada saat akhir bulan. Tiba-tiba pas ngeliat rekening, ngeliat saldo kok tinggal dikit gitu kan, atau bukan habis gitu. Itu namanya money illusion. Jadi kita nggak ngerasain yang namanya perih, nggak ngerasain namanya sakit. Ya. Jadi kita nggak ngerasain namanya pain of paying, penderitaan saat membayar. Nah, itu bahaya tuh. Udah dua nih Mas. Udah dua. Kalau kita nggak ngerasain pain of paying, berapapun uang yang kita keluarin, serasa dunia milik kita semua. Iya benar lagi. Walaupun akhirnya
bisa juga pakai pay later gitu Pak ya. Bukan Iya. uang yang emang kita punya. Gitu Mas Abel. Bahkan kalau pakai pay later, belanja kita bisa lebih dari 100% uang kita kan. Kita Iya, punya uang 100.000 pasti kita belanja 100.000. Tapi karena pay later, kita nggak punya uangnya, kita udah belanja lebih daripada itu. Nih Pak, tapi Pak, terkadang mungkin banyak yang di luar sana kayak, enggak gitu. Contohnya kayak kita pakai pay later nih Pak ya, case-nya adalah pay later. Di luaran sana, kalau kita beli makanan, itu secara langsung kita datang ke store, mungkin harganya 100.000. Tapi, kalau kita bayar pakai pay later, harganya cuma 60.000. Selisihnya lumayan besar. Nah, rata-rata kan orang ngincer itu, Pak. Dan rata-rata juga nggak mungkin sekali atau 2 kali beli, bisa berkali-kali. Yang akhirnya sebetulnya karena biasanya 100.000 mungkin makanya sebulan sekali aja. Tapi karena ini 60.000, akhirnya makanya sebulan 5 kali. Yang akhirnya budget yang memang kita kalkulasin untuk makan kita di bulan itu akhirnya over. Iya. Nah, itu kan sebetulnya kan meng-attract kita untuk jadi apa ya Pak? Sebetulnya impulsif untuk sesuatu itu kan Pak. Nah, itu menurut Bapak gimana? Jadi kita harus tahu ya, kalau saya ngelihatnya, kapan kita harus beli sesuatu, karena keinginan atau karena kebutuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita cuma pengen beli, tapi kita nggak butuh, itu akan sangat sayang. Kita mengeluarkan uang buat sesuatu barang yang ketika sampai di rumah, barang itu kita taruh di gudang, nggak kita pakai. Ini sering kejadian juga sama saya gitu loh. Oh, ternyata Pak Riki mengalami juga. Mengalami. Kita aja. Baik itu transaksi di digital maupun transaksi yang offline biasa. Iya. Kadang-kadang ke mall, Iya. ke pasar, niatnya mau beli sepatu misalkan, nyampe sana yang dibeli bukan cuma sepatu, bahkan sepatu mungkin nggak kebeli. Belinya kadang-kadang pernak-pernik. Yang nyampe di rumah mau pajang di mana juga udah nggak ada tempatnya, nggak ada yang cocok. Akhirnya taruh di laci, nggak kepakai. Nih, jadi terlepas dari kita mau bayar pakai pay later, terlepas dari kita mau pakai dari dompet elektronik, itu kan masalah tools ya, yang memudahkan kita. Yang menurut saya jangan sampai itu nggak dimanfaatin. Ya, karena kalau nggak dimanfaatin juga dunia sudah ke arah sana. Bisa jadi suatu saat uang cash yang kita pakai ini akan hilang. Ini masalah waktu aja. Tinggal bagaimana kita mengelola, kita mengeluarkan uang spending kita. Sesuai nggak dengan pendapatan kita. Ada nggak investasi yang masih bisa kita lakukan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan yang wajib harus diduluin kan biasanya. Nah, sebetulnya Pak itu yang tadi masalah yang saya ceritakan ke Bapak adalah masalah yang kita lah jalannya. Jadi sebetulnya karena kenapa badan kita besar-besar ya karena memang kita kebanyakan beli makanan dari hasil Pakai dompet digital. dompet digital. Terus kalau ngomongin pay later juga Pak, nih, saya juga kadang beberapa kali ya, akhirnya tuh sering kayak pakai pay later ini buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu Pak. Kayak misalkan beli ini ada mainan yang kayaknya sih bagus nih kalau saya punya, padahal nggak butuh kayak gitu Pak. Itu sebenarnya wajar nggak sih Pak pakai pay later itu buat kebutuhan yang nggak mendesak tuh Pak? Kalau nggak mendesak harusnya pakai uang beneran. Ya. Uang beneran nanti bisa uang fisik ataupun uang yang ada di saldo kita. Oke. Jangan pakai hutang gitu ya. Usahakan pakai hutang kalau memang kita benar-benar butuh. Ya. Beli barang yang kita butuh, bayar sesuatu dan lain sebagainya itu nggak masalah. Tapi kalau kita membeli sesuatu yang kita nggak butuh, pakai itu, kita akan kejebak. Kejebaknya di mana? Misalnya kita beli nih sesuatu nih, mau beli makanan contohnya, ya. Malah belinya yang lain. Misalkan tiba-tiba belinya pajangan, ya kan? Nah, Sampai di rumah, pajangannya lupa dipasang, taruh di laci. Ya. Ketika jatuh tempo pay letternya, pajangannya nggak inget, otomatis pay letter juga lupa. Itu. bayarnya juga lupa tuh ya. Bayarnya lupa. Karena kita nggak butuh gitu kan. Kalau kita butuh, kita pasti akan ingat dan kita akan bersyukur. Oh, dulu kita nggak ada uang bisa makan, ditalangin dulu pakai pay letter. Benar. Itu penting menurut saya. Itu Mas Abel. Benar sih. Saya sih sering sih ya. Sering mengalami itu ya. Soalnya saya dikit-dikit kalau ngeliat ada promo aja, pengennya kayak harus beli nih gitu. Bukan Mas Riza aja, tapi saya juga. Mas Abel juga. Nah itu tuh yang saya bingung tuh Pak, kalau ngeliat promo bawaannya mau beli aja. Itu gimana ya Pak mengatasi? Sebenarnya bukan karena promonya kali ya.
Karena Kadang-kadang mungkin nggak ada promo juga beli kan, Iya, masalahnya. juga sih, bener Jadi juga. apalagi kalau kita di dunia digital, kita buka commerce. ya Kalau ke pasar kan kadang-kadang buat masuk ke satu toko aja perlu perjuangan, perjalanan dan lain sebagainya. Nyampe di toko barangnya terbatas. Ya. Masuk ke e-commerce tanpa perjuangan, bisa sambil tidur-tiduran. Gitu. Kadang-kadang di toilet malah kita buka, gitu kan. Di situ barangnya ada ribuan atau bahkan lebih puluhan ribu. Artinya barang apapun yang kita inginkan, yang nggak kepikiran pun ada di situ. Ya. Nah, tinggal yang sering kali kejadian, kita klik sesuatu, tapi kita nggak butuh. Ya kan? Mau tahu nggak caranya? gimana tuh Pak? Supaya menghindari itu. Ada tipsnya nih Pak. Ada tipsnya. Tapi biasanya agak perih sedikit. Ya. Agak perih sedikit. Agak perih sedikit. Karena harus mendelay. Gratification delay. Gratification delay. Tahu nggak Mas Rita? Ini kita mau dengerin. Kita tanya aja langsung. Iya betul. Karena Gimana, kalau Pak? misalkan kamu masuk ke e-commerce gitu ya, terus ada sesuatu yang sekilas kamu pengen. Oke. Jangan kamu klik. Boleh kamu ingat-ingat barangnya apa, tapi jangan kamu klik dulu. Tunggu minimum 24 jam. Minimal 24 jam. Jadi kalau selama 24 jam itu nggak ke distract, masih keinget terus barang-barang tersebut, ya nggak apa-apa kita beli. Itu memang mungkin kita pengen banget atau kita butuh barang itu. Tapi kalau dalam over 24 jam tersebut, atau dalam waktu 24 jam, kita ke distract sama barang lain dan lain sebagainya, bisa jadi itu barang yang sama sekali nggak kita butuhin, apalagi nggak kita inginan. Cuma keinginan sesaat aja. Apa tadi namanya? gratification delay. Gratification delay. Gratification kepuasan, kita mendelay kepuasan Mendelay kita. kepuasan ya. Nah, sebetulnya cara ini ampuh dipakai untuk istri lah Pak ya. Jadi kalau istri lagi, Pak beli ini gitu kan, tunggu 1 kali 24 jam. Kalau dia nanya lagi berarti mau nggak mau kita beli. Tuh. Tapi nanti gini juga istrinya. Kalau minta dibikinin makanan, istrinya bilang, tunggu dulu aja. Udah lapar banget. Udah lapar Lapar. banget. Nah, apalagi kita nggak bisa nahan 1 kali 24 jam ya Pak. 5 menit aja udah minta nambah. Nah Pak, ini yang biasanya juga sering terjadi nih. Case-case yang sering terjadi di pemakaian dompet digital. Kadang di pay later juga ya. Kadang kita nggak pernah ngecek history gitu ya. Bahwa kita sudah pakai limitnya, bahkan sebetulnya dari si platform itu sendiri kadang diam-diam tanpa ngasih tahu kita limit kita ditambah. Jadi ya kita yang biasanya kita tahu oh ternyata limit gini, ternyata kita over terus tuh, lebih dari limit yang biasa kita pakai gitu Pak. Nah, kalau dari point of view Bapak nih ya, kenapa banyak banget orang-orang yang males untuk ngecek itu? Gimana sih cara kita untuk bisa mengedukasi mereka supaya kalian harus cek nih supaya kalian nggak over gitu. Sebenarnya harus mulai dari kita. Usahain di mobile application yang kita install di gadget kita, itu ada aplikasi terkait pengelolaan uang. Pengelolaan keuangan. Sekarang banyak aplikasi itu. Ya. Kamu bisa masukin kira-kira saya pengeluaran mau berapa dalam waktu 1 bulan. Oke. Kemudian kira-kira berapa banyak yang mau saya invest. Ya, kalau di agama tertentu Muslim bisa berapa yang saya mau zakatin, infakan gitu ya. Di agama lain mungkin punya hal yang lain gitu ya. Kemudian berapa banyak yang kita mau pakai buat biaya operasional. Tapi yang penting harus ada investasinya juga. Ada investasinya juga. Nah, kalau di situ udah kita masukkan data-data tersebut, harusnya kita rajin monitoring. Ya, kalau nggak dimonitoring cuma nyatet juga percuma. Tapi yang paling sulit adalah kita belanja, kita pakai dompet digital atau pakai mobile banking, kita males kan perhatiin kan. Betul. Nah, sekarang banyak kalau kayak mobile banking yang digital, itu dia punya tuh chartnya. Oh, udah ada chart. Chartnya. Kita transaksi apa, spending kita berapa dalam average 1 bulan, berapa. Itu menarik menurut saya. Aplikasi yang kayak gitu jangan sampai nggak Digunakan ya. jangan sampai nggak digunakan. Install terus digunain ya. Kira-kira dari Mas Riza ada mau bertanya nggak nih? Nah, kalau saya sih lebih ke gini ya Pak, kayak saya sering lihat media sosial nih Pak, teman-teman ada yang habis beli apa, misalnya habis Mas Abe lah kemarin saya lihat kan, habis ganti motor dia Pak. Terus saya tuh jadi Bilang lagi. sih jadi ada rasa kayak masa Abel ganti motor saya enggak. Akhirnya saya ada kepikiran buat beli motor juga tuh Pak. Dia bisa jadi ada pengennya lah ya. Itu fenomena apa sih Pak nih dari pengaruh media sosial ini Pak?
Kira-kira terus dampaknya kayak gimana tuh buat Itu fenomena alam. fenomena alam tuh ya, Pak? Pernah lihat kan di langit ada burung-burung terbang, puluhan burung, ratusan burung saling ngikutin. Ya, Nah, iya. Benar-benar. ya kalau nggak pernah mungkin di TV atau di YouTube pasti pernah ngeliat itu. Ya, itu yang namanya HERD, herd behavior. Herd behavior. Jadi perilaku kawanan. Ya. Jadi kalau kawannya beli apa, saya pengen ikutan punya, seperti itu. Ya. Itu juga masuk kalau zaman sekarang istilahnya FOMO lah ya. FOMO, Nah, Mas itu. Abel, istilahnya zaman sekarang. Berarti Takut. yang FOMO siapa tuh? Kalau takut kalau nggak diakuin gitu kan sama teman-temannya. Betul banget tuh. Nah, itu yang mesti kita hindarin sih sebenarnya. Emang kalau nggak ada dia, kita nggak hidup. Ya, itu dia. Hidup Tapi aja sebetulnya kan. kalau dia nggak lihat saya beli motor, mungkin dia lihat orang lain yang beli motor kan tetap aja Bisa beli jadi, kan. Pak. Tentu melihat Mas Abel juga bisa jadi yang lain. Karena FOMO emang siap Berarti aja. sebetulnya kalau itu kan dari sosial media Mas Riza. Benar. Berarti caranya Mas Riza shutdown aja sosial media. Dia nggak ngeliat siapa-siapa di sosial media Nah, gitu. itu dia. Kerjaan saya lebih banyak harus Di melihat sosial media itu. ya? Oke, gitu. Berarti ya banyak dong yang Mas Riza lihat kan. Jadi Banyak. FOMO-nya banyak kan. FOMO-nya banyak jadinya. Kayaknya itu tadi. Tapi ternyata alami. Ternyata lah. Dan itu memang Tergantung ternyata kitanya aja. tergantung kitanya gimana cara kita untuk bisa menahan diri ya Pak. Tapi alami juga ada yang bagus, ada yang jelek kan. Ada yang bagus, ada yang Nah, jelek. cari alami yang bagusnya. Alami yang Jadi jangan cuma ngikutin. Ya, benar. Kadang-kadang kita pisah dari kawanan juga nggak apa-apa, gitu itu kan. benar. Kadang-kadang kita harus jadi leader kawanan tersebut. Nah, Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak tentang cuan dari cashback, dari poin, dari promo itu gaya hidup atau strategi bertahan sih Pak? Tapi Jadi jawab sekarang, Pak. jangan dijawab sekarang Pak. Itu untuk next episode selanjutnya. Oke. Gitu. Mas Nah, Abel. Mas Riza, Udah kita banyak kan ngobrol, tadi ya? udah banyak ngobrol, banyak banget tadi info-info dari Pak Riki yang Betul. ternyata ngebuat kita terbuka ya. Benar. Ada istilah-istilahnya sih yang saya- istilah-istilahnya kayak money Money illusion. illusion. Ya. Yang saya tahu tuh jadi Kobusier tuh Pak, ilusionis gitu kan, Pak. Ilusionis. Sulap. Ternyata David ini Copperfield BTW kalau dulu. David Copperfield. Ya. Ternyata ini sama juga nih, illusionnya ya seperti itu juga Seperti itu model-modelnya. Nah, ada gratification delay juga. Ini yang mau kita praktekkan ke istri kita nanti kan di rumah. Istri Mas Riza kan, kalau istri saya mah jangan beli. Nggak nurut sih, emang Nggak nurut, kita lagi. Sama sih. Apa itu yang ngomong itu istrinya? Istrinya ngomong ke Mas Abel. Sama juga. Itu harus kita pelajari di kehidupan sehari-hari kita supaya bermanfaat dong pastinya kan. Biar obrolan ini terus jadi maknanya banyak, biar orang-orang yang nonton juga bisa menjalankan ini di kehidupan Benar sehari-harinya banget, mereka. bisa dapat juga gitu kan. informasinya ya, Betul. yang bisa diterapkan lah ya. Oke. Gitu. Begitu saya thank you dulu nih atas informasinya Pak Riki untuk Terima kasih yang banyak. episode kali ini. Thank Tapi you, thank you. jangan kemana-mana Pak, karena kita masih mau tanya-tanya lagi ke Pak. Oke, siap. Oke, kalau gitu sahabat, saya Abel. Dan saya Riza, mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa Pantengin terus episode selanjutnya hanya di Ruang Talks. salam sahabat. sahabat.